Alhamdulillah, semoga pembacaan zikir al-ma'surat ini bisa membuat berkahnya kita di majelis ini dan juga satu harian ini. Jadi kalau bisa ini dibaca setiap hari. Setiap hari namanya zikir al-ma'surat. Ada banyak yang tanya, Pak Nas, kalau zikir-zikir harian apa yang bagus? Ya, salah satunya adalah al-ma'surat ini. Al-ma'surat ini maksudnya al-ma'sur, artinya hadis-hadis sahih yang dikumpulkan menjadi zikir. Ya, yang insya Allah akhirnya kalau sudah baca zikir ini, ya, insya Allah dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari siksa kubur, di dunianya dibebaskan dari hutang, ya, dibebaskan dari rasa sedih, dibebaskan dari godaan jin, dibebaskan dari godaan sihir, dibebaskan dari orang-orang yang dengki, ya, dibebaskan dari segala kesulitan kehidupan. Masya Allah ini, ya. Jadi al-ma'surat ini semuanya sudah termaktub di dalam zikir al-ma'surat ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian kita pada kali ini, menjemput rezeki semudah tersenyum, ya. Nah, karena kajiannya menjemput rezeki semudah tersenyum, kita harus senyum dulu ini, ya. Coba mana senyumnya yang bagus mananya. Semuanya harus senyum dulu. Senyumnya 227, 2 cm ditarik, ya, ke kanan, 2 cm ditarik ke kiri. Jangan 2 cm kanan, 1 cm kiri. Itu namanya manyun. 227, 7 detik. Ini namanya senyum pramugari. Jadi kalau pramugari dipanggil, Mbak, ya, dia belum ngomong udah 227. Ada apa? Nah, dihitungin 7 detik baru ngomong. Tea or coffee? Nah, jadi harus 227. Jadi sebelum kita mulai, kita senyum dulu, ya. 1, 2, 3. Cling. 1, 2, 3. Lihat kanan kiri. 4, 5, 6, 7. Tahan sampai sore, ya. Cuma begitu aja nyari rezeki itu. Menjemput rezeki itu ya semudah tersenyum yang barusan kita lakukan, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah jamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin rezeki kita. Minimal tiap orang 5 miliar per bulan. Amin, ya. Udah dapat belum? Saya ketika pengajian, ya, saya sampaikan bahwa insya Allah setiap orang bisa lah dapat 5 miliar per bulan. Ada yang tanya, Ustaz, bukannya rezeki itu udah ditaker? Ya, udah ditaker. Kayaknya sih itu kegedean, Ustaz. Ya, bukannya rezeki itu udah ditakar. Kalau ketika kita lahir, maka sudah dihitung apanya? Ditetapkan apanya? Ajalnya, apanya? Rizkinya, kemudian jodohnya, kemudian, ya, takdirnya di surga atau di neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ditakar, Ustaz, rezeki itu, ya. Ya, takaran saya begini kali, Ustaz. Kemudian saya jawab, benar, rezeki itu udah ditakar. Sekarang saya balik nanya, ente udah tahu belum takaran rezeki ente? Ya. Kan dia bilang rezekinya udah ditakar. Berarti udah dia yakin bahwa rezeki udah ditakar. Benar, udah ditakar. Sekarang saya balik nanya, tahu belum takarannya? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, saya kasih tahu. Takaran rezekinya orang yang beriman ada dalam surat 24 ayat 55. Surat 24 ayat 55. Sambil dibuka boleh juga itu, ya. Surat 24 yaitu surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca sama-sama, ya. Saya bacakan, Bapak Ibu mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wa'adallahu alladhina amanu
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Mana suaranya ini? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Nah, ini takaran rezeki buat orang beriman. Jadi kan, Ustadz, bukannya rezeki itu ditakar? Iya, udah ditakar. Ente udah tahu belum? Belum. Lah, ini takarannya. Takarannya apa? Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan Allah jadikan kalian berkuasa di muka bumi. Akan Allah kasih kejayaan, kemuliaan, kehebatan, ya, untuk kalian di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah dikasih kemuliaan, kejayaan, kekuasaan di muka bumi. Siapa sebelumnya? Sebelum kita siapa? Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, ini raja-raja yang dimaktubkan di dalam Al-Qur'an. Kita kan pegangnya Al-Qur'an, ya. Buku-buku sejarah yang kita pegang Al-Quran. Maka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu akan jadi standarnya kita untuk kekayaan. Maka setiap orang, kalau Nabi Sulaiman, ya, seluruh dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau kita 5 miliar per bulan gak apa-apa lah ya. Ya Bu, 5 miliar per bulan gak apa-apa lah ya. Gak kecewa gak ya? Enggak nguasai bumi enggak apa-apa, yang penting 5 miliar per bulan, betul ya Pak ya? Tuh, kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilannahum, ya, wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan ya, bukan hanya sekedar mereka dapat rezeki berkuasa, tapi meneguhkan agama mereka. Ya. Karena gini, ada orang kaya, tapi ya kayanya kaya terbatas. Gaji 100 juta sebulan. Kemudian sakit-sakitan, cuci darahnya 40 juta. Mau? Nauzubil. Gaji 50 juta, cuci darah 40 juta, anak kena narkoba, istri diambil orang, suami selingkuh, kemana-mana banyak musuh, rumahnya pagarnya tinggi, ya, dihina orang, kemudian mati masuk neraka. Mau begitu? Jadi raja sih, tapi kemana-mana banyak musuhnya. Enak? Nggak enak. Makanya Allah sebutkan di sini, sudah dikasih berkuasa, diteguhkan agama untuk mereka. Subhanallah, itu namanya kaya tanpa batas. Kaya tanpa batas itu kayak apa?
Kaya tanpa batas itu gaji 5 miliar per bulan, badan sehat luar biasa, ya. Istri taat dan setia, suami nggak nikah lagi, anak-anak hafiz-hafizo, sahabat yang banyak di mana-mana, rumah nggak perlu pakai pagar, nggak ada kuncinya, saking udah orang kaya, ambil semuanya, ya, mati masuk surga. Mau seperti ini? Lah ini standarnya, standar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mengubah kehidupan mereka dari yang takut menjadi aman. Takutnya gimana? Takut dikejar debt collector, takut diusir dari rumah kontrakan, takut nggak bisa bayar cicilan, takut nggak bisa bayar utang, takut orang nggak mau bayar piutang, takut proyeknya nggak jalan, takut dipecat sama perusahaan. Ini takut semua nih, rasa takut semua. Ada nggak perasaan itu sekarang? Mudah-mudahan enggak ya. Ya, insya Allah sedikit-sedikit hilang. Maka Allah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ubah kehidupan mereka dari yang tadinya takut menjadi aman, ya. Dari khaufihim amna, yang tadinya mereka takut menjadi aman. Masya Allah, ya. Ini aman, ini rasa aman nih mahal. Rasa aman ini, ya. Rasa aman. Kalau debt collector datang gitu kan, iya silakan minum dulu. Saya nggak mau minum, maunya bayar. Tapi diberikan rasa aman, ya. Ini wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak sedikit pun mempersekutukan aku dengan apapun juga. Artinya sudah kaya, agamanya bagus. Ini standarnya. Lah sekarang, ya, udah kaya belum? 5 miliar per bulan udah dapat belum? Coba lihat di rekeningnya. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ini orangnya udah nggak ada, meninggal 1400 tahun yang lalu, rekeningnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya udah nggak ada, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih ada, rekeningnya udah mati. Terus dia nganggep bahwa itu udah takarannya dia. Takaran saya kayak gini kali Ustaz. Enggak, jangan kayak gitu dong. Bukan. Takarannya orang yang beriman itu di dunia kaya raya, berjaya, di akhirat masuk surga. Itu takarannya orang yang beriman, ya. Jadi sekarang ini kita sepertinya inferior gitu, merasa rendah diri, bahwa kita ngerasanya kayaknya nggak bisa, ya. Kita kayaknya ya udahlah, kalau memang udah meluk agama Islam, Islam tuh konotasinya miskin, bau, jelek, ya. Itu konotasi kita kalau kita menjadi orang Muslim. Padahal Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kemakmuran, ketinggian, ya, kekuasaan kepada orang yang beriman. Kalau belum dapat berarti kita rapihin aja keimanan kita, nanti juga dapat gitu. Maka, ya. Kalau di dalam channel Telegram itu awal-awal sekali saya sampaikan tentang materi perisai rezeki, bahwa sebenarnya rezeki kita itu udah datangnya seperti air bah, seperti air banjir. Cuma kita nggak dapat. Kenapa? Karena kita cinta betul sama yang namanya perisai. Doyannya sama perisai, nggak doyan sama rezeki. Doyannya sama perisai. Perisainya apa? Perisainya itulah dosa. Dosa kita itulah yang membuat akhirnya, ya, seluruh kehidupan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya 5 miliar kagak dapat 5 miliar, ya. Enggak dapat tuh. Maka yuk sama-sama kita rapihkan, ya. Ini air bah, rezeki seperti banjir, ya. Yuk kita lihat dalam surat Nuh. Surat Nuh, surat berapa itu Nuh? 71 ayat 10. Surat 71 ayat 10. Bisa di situ. Di laptop, enggak usah. Yuk kita baca sama-sama ya. Boleh kita baca sama-sama? Surat 71 ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara. Ayo. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Maka aku katakan kepada mereka, artinya ini ajarannya, kurikulumnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa sih sebenarnya yang kamu ajarin? Kata Allah begitu ya. Kok mereka nggak ada yang meluk Islam? Mereka kok nggak ada yang meluk agama Islam? Kemudian kata Nabi Nuh, aku sudah bicara ke mereka ya Allah. Apa yang kau bicarakan? Ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Terus, kalau udah diampuni, maka niscaya Dia, Allah, akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Tuh. Jadi perisai inilah yang membuat kita tidak mendapatkan rezeki. Kalau perisainya dibuka, maka rezekinya akan datang. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diberikan hujan yang lebat kepada kalian. Hujan yang lebat itu artinya apa? Proyeknya lancar, bisnisnya lancar, gajinya lancar, gitu. Ini ya lebat, rezekinya lancar, ya. Nggak berhenti-berhenti, nggak putus-putus. Kemudian kata Nabi Nuh, apalagi yang dijanjikan kepada kaummu? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Akan ditambahkan harta-harta, ya. Jelas nih, dan membanyakkan harta-harta. Ya. Katanya agama nggak ngajarin dapetin uang. Lah ini Nabi Nuh ngajarin dapetin uang, dapetin harta. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Akan ditambahkan ya harta-harta kepada kalian dan banin, anak-anak. Bukan sekedar anak biologis, anak perusahaan, anak cabang gitu. Ya. Amin. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan dikasih kebun-kebun kalian. Ya. Kebun kurma, kebun anggur, kebun yang lain-lain, atau kebun mesin-mesin produksi ini ya. Wa yaj'al lakum anhara, kalian enggak perlu ngurusin kebun kalian karena Allah yang ciptakan sungai-sungai di samping kanan kirinya yang ya semuanya akhirnya enggak perlu disiram, dia subur sendiri. Ya. Passive income. Financial freedom. Nah, ini yang dijanjikan di dalam surat Nuh. Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya? Tuh, akan Allah kasih semua yang kayak gitu, kok kalian nggak percaya? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Artinya Allah udah ciptakan kamu, kenapa Allah nggak bisa kasih rezeki yang besar buat kamu? Allah kasih. Jadi kita harus yakin dulu rezeki kita takdirnya 5 miliar per bulan. Nah itu dulu, pegang dulu. Kok kecilan 5 miliar per bulan? Umar bin Khattab 233 miliar per bulan. Itu Umar bin Khattab. Ya. Nah maka kita 5 miliar Masya Allah ya. Percaya? Sebesar apa percayanya? Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya.
semudah tersenyum. Ya, semudah tersenyum. Yuk kita pelajari ini. Terus gimana ya Ustaz? Perisainya ini dihapuskan. Ada banyak sekali perisai kita. Itu berlapis-lapis. Berapa banyak? Ratusan. Kayak iklan ya. Berlapis-lapis ini perisainya. Berlapis-lapis. Oh banyak sekali. Maka agenda kehidupan kita setiap harinya yang kita lakukan ya, fokus saja, lepasin satu lapis bawang itu, lepasin satu lapis. Maka kalau tuh lapisannya udah keluar semua, itu Masya Allah. Sampai apa buktinya? Buktinya itu sampai rezeki nggak ada habisnya datang pada Bapak Ibu semua. Sampai nolak-nolak, aduh jangan, udah cukup. Udah begitu belum sekarang? Coba sekarang ya, sekarang nih. Coba tarik napas dulu, tarik napas. Keluarin perlahan, keluarin. Sekali lagi tarik napas. Tahan dulu, tahan. Tahan beneran, tahan dulu, tahan. 1, 2, 3, sekuatnya. 4, 5, 6, 7, 8. Tahan lagi terus. 9, 10, 11, 12. Tahan lagi. Udah gak bisa? 14, 15. Ya Alhamdulillah. Itu rezeki barusan. Itu barusan rezeki. Nafas itu rezeki. Allah paksa, kita nolak, malah kita gak kuat. Kita nolak. Nah, nafas gak kuat. Saking banyaknya rezeki Allah. Saking banyaknya rezeki Allah. Maka rezeki Allah ini seperti nafas. Sebenarnya kalau seandainya ini kita udah gak tahan nafas, maka lancar semua rezeki datang sampai bilang cukup ya Allah, cukup. Emang nafas ini mau dihirup semua gitu? Benar, ini buat saya enggak kan? Masya Allah ya. Maka rezeki itu datangnya dipaksa masuk ke dalam diri kita. Kalau kita tahan, malah kita yang nggak nyaman. Nah sama, rezeki itu mau datang pada kita, cuma kita tahan pakai perisai. Perisai itulah dosa, makanya dosa nggak nyaman. Cuma selama ini kita terlalu cinta sama dosa, terlalu cinta tahan nafas, makanya nafasnya nggak datang. Cuma selama ini kita tahan nafas terus. Akhirnya jadinya UMR itu upah minimum regional. Standarnya itu dijadiin standar. Ya. Nah sekarang gimana caranya dapat nafas? Sederhana, lepasin ya, jangan tahan nafas. Kalau udah nggak tahan nafas, Masya Allah itu datangnya Masya Allah banyak sekali. Nah cuma selama ini yang datang udara. Cuma udara ini kita nggak pernah akui sebagai rezeki kan? Kita nganggapnya itu udah kita hidup dengan nafas. Coba kalau seandainya kita udah nggak bisa nafas terus kemudian harus dikasih oksigen. Oksigennya berapa itu harganya? Nah kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah sadar. Ini orang kaya yang tidak sadar akan kekayaannya. Kita udah kaya Masya Allah ya. Cuma kita nggak sadar akan kekayaan kita. Nah sekarang bagaimana itu juga Ustaz, yang kita butuh bukan udara, duit. Ya udah dah, kalau emang mau duit ya tahu aja. Iya sih rezeki saya banyak Ustaz, tapi nggak ada duitnya. Nah yuk sama-sama ya. Oke, nafas itu terus datang pada kita, tapi rezeki yang lainnya masih ditahan oleh Allah, mungkin karena perisainya ketebelan. Salah satunya ya, yuk sama-sama kita pelajari tentang terumbu karang. Saya mengulang-ulang materi terumbu karang 2 bulan yang lalu saya bicara tentang ini, tapi dipaketkan dalam 7 keajaiban rezeki. Ya, 7 langkah keajaiban. Nah sekarang saya mau lebih dalam terhadap yang namanya terumbu karang ini. Terumbu karang ini gini Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian di sini ya, tadi saya sampaikan pas di lift ini baru Ustaz. Oh ya berarti belum dengar mungkin ya. Nah, saya ulang sekali lagi tentang terumbu karang. Allah titip rezeki. Allah titip rezeki. Nggak mungkin Allah kasihin langsung rezekinya, dititip. Seluruh hewan tahu di mana letak rezekinya.
Jadi kalau ditanya ke jerapah, "Hai jerapah, di mana Allah titip rezeki buat kamu?" Tuh, di pucuk pohon. "Hei ikan, di mana Allah titip rezeki buat kamu?" Itu di terumbu karang. Itulah rezeki buat saya, di situ Allah titip. "Hei monyet, di mana Allah titip rezeki buat kamu?" Itu di pohon pisang. Pada tahu ya. Nah, tapi ketika ditanya kepada manusia, di mana manusia titip rezeki, ya, "Hei manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu?" Ternyata survei saya membuktikan tidak ada satupun yang menjawab dengan tepat. Ya, tidak ada yang mampu menjawabnya dengan tepat. Ada yang bilang rezeki saya dititip di mana-mana, saking di mana-mananya nggak jelas. Akhirnya ya udah belingsakan itu, ya. Lari sana nggak dapat rezeki, lari sana kan di mana-mana. Akhirnya dia nggak fokus. Ada lagi yang dibilang di tambang, di minyak, di bank, ya, di pekerjaan dan seterusnya. Padahal sederhana sekali. Fahami aja konsep ini, maka mendapatkan rezeki semudah tersenyum. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mulia dan bahagia, disitulah dapat rezeki. Sederhana. Ya. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka kalau si jerapah ditanya, "Hei jerapah, kamu mau nggak merusak pucuk pohon kamu?" Mau nggak si jerapah? Nggak mau. "Hei ikan, mau nggak kamu hancurkan terumbu karang?" Mau? Nggak mau. Tapi manusia, ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Ada? Tuh, ya. Akhirnya dia cari kerja nih. "Saya mau cari kerja Pak Nas, saya mau kerja Ustadz." Ya silakan, coba cari kerja. Pas nyari kerja, kanan kiri warawiri, ya, cari lowongan nggak dapet. Kenapa? Karena ternyata kepalanya ini dia nggak mau membahagiakan orang lain. Jangankan bahagiakan orang lain, orang tuanya aja pernah tersinggung sama dia. Ya nggak mungkin Allah kasih rezeki, itu perisainya, dan dia cinta betul sama perisai itu, cinta betul nyakitin orang lain. Raja Salman datang, bukannya bersyukur, malah berantem di Facebook. Loh, Raja Salman datang mau 300 triliun Bapak Ibu, Masya Allah. Kenapa Raja Salmannya datang? Kita nggak tahu adab. Nah, sama rezeki Allah datang tiap hari, kita nggak tahu adab, kita nggak tahu caranya bagaimana memuliakan rezeki Allah. Sebagaimana cara kita tidak tahu bagaimana caranya memuliakan Raja Salman. Raja Salmannya datang, kita berantem di Facebook, betul nggak Bapak Ibu? Yuk kita akui aja. Ada yang ngomong macam-macam di Facebook, di WhatsApp, ya, di media sosial sekarang kita. Akhirnya, lah ini adalah cerminan kita. Kita ngaku bahwa rezeki di minyak, rezeki di proyek. Raja Salmannya kita nggak berikan kebahagiaan dan kemuliaan. Maka kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Kita selama ini ngajar proyek, ngejar sana sini. Tapi kemudian yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan biarin aja orang lain kalah. Yang penting saya menang tender. Nggak apa-apa deh orang lain terhina. Yang penting saya mulia. Ibu kita lagi rapat jam 5 sore. Rapatnya rapat direktur. Ya rapat direktur gitu loh. Lagi membicarakan tentang proyek besar. Tiba-tiba handphone bunyi. Taninut. Pas dilihat loh, kok ibu? Sebentar Bu. Walaupun nggak ngomong ya, cuma bentar nanti saya angkat. Lagi rapat ini. Taninut. Ya ibu lagi. Palingan ngomongin gigi palsu. Taninut. Ya ibu lagi. Matiin. Bentar nanti saya akan telepon. Rapat. Mau bicarain proyek. Karena dia pikir rezeki itu di proyek. Tiba-tiba ibu di ujung telepon sana meneteskan air mata. Tes. 1 tetes. Tega banget. Ibu cuma mau nanya, di mana gigi palsu ibu? Nah, kan bener gigi palsu. Cuma dia belum makan siang. Belum makan siang jam 5, kelaparan. Nggak bisa makan kalau nggak pakai gigi palsu. Namanya juga ibu.
tua, pikun. Tapi nih orang direktur ini nggak tahu kalau rezekinya ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Dia pikir rezeki itu ada di rapat direksi. Akhirnya dia kejar rapat direksi. Satu tetes air mata ibu jatuh, jangan harap. Habis semuanya. Habis. Nggak ada proyek. Kalaupun dapat proyeknya, pasti ujung-ujungnya nggak bagus. Ya, nggak bagus. Maka sekarang coba kita lihat berapa banyak orang yang sudah kita sakiti. Itulah perisai rezeki kita. Berapa banyak orang yang sudah kita sakiti, kita ngomong, nggak ditaker ngomongnya. Pas nggak ditaker, maka Masya Allah, tiba-tiba orang tersinggung. Bukan berarti saya mudah membicarakan seperti ini, sayanya udah aman. Enggak. Karena saya sudah sedih. Ini saya menyampaikan materi ini supaya saya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya. Ya Allah, saya mau menyampaikan ini supaya saya diampuni. Suatu ketika Bapak Ibu, saya itu punya paman, tapi paman kecil. Adiknya ibu saya. Adiknya ibu saya ini umurnya masih di bawah saya. Dia kerja sama saya. Karena dia bisa macam-macam. Bisa laptop, bisa ngatur keuangan, bisa nyetir, akhirnya jadi asisten. Pas jadi asisten kemana-mana saya disetirin tuh sama paman saya ini. Suatu ketika ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Pas ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur ditanya, ente sama siapa? Saya jawab, sama supir. Tuh, saya ngomong sama supir. Saya pikir nih paman saya nggak ada. Dia dengar Bapak Ibu. Cuma saya nggak tahu. Saya nggak tahu, orang saya cuma ngomong sama supir. Saya pikir itu bukan masalah. Beliau meninggal dunia. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu ke saya, Panas, beliau ini udah meninggal dunia. Cuma saya mau kasih tahu aja, dulu pernah ngomong dia kecewa sama Panas ketika ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Panas bilang jalan sama supir. Terus saya mau minta maafnya gimana coba? Orangnya udah nggak ada. Cuma mulut saya ini gampang banget keluar kata-kata yang nyinggung orang lain. Kemudian saya lihat, Masya Allah, bener aja ya, rezeki saya semua ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulut saya ini gampang banget ya, menyampaikan hal-hal yang nyinggung perasaan orang lain. Lah itu yang kita nggak tahu. Yang kita tahu berapa banyak? Yang kita tahu aja banyak, apalagi yang kita nggak tahu. Ya sudah, kalau seandainya sekarang itu terjadi mulut kita ini menyakiti perasaan orang lain, jangan harap rezeki Allah datang. Karena itu adalah selubung perisai rezeki. Kan tadi ditanya, di mana Allah titip rezeki buat manusia? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah sekarang akhirnya di kepala kita udah. Yang di kepala kita, ini install sekarang. Pulang dari pengajian ini langsung install di kepala kita bahwa rezeki adanya di senyum orang lain. Senyum orang lain, ya udahlah pokoknya orang lain senyum aja dah. Ya, terserah nggak dapat proyek nggak apa-apa, yang penting orang senyum gara-gara kita. Mungkin nggak, kalau seperti ini kita perlu ngalah. Suatu saat, aduh karena ini tendernya ketat sekali, terus kemudian kok dia terlalu berharap, ya udahlah kita ngalah, yang penting dia bahagia. Kesannya sih nggak dapat rezeki. Tapi sebenarnya dia menang. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan senyum orang lain. Ini lagi jalan, ada bencong sebelah kiri. Jam 12 malam di Taman Lawang. Tok tok tok, abang gangguin kita dong. Negor enggak, ngorder enggak. Malah di kepala kita ngomong gini, ih jijik, ih neraka, ih kaumnya Nabi Lut, ih
Apa yang terjadi? Yang terjadi rezeki hilang. Karena kita sedang menyakiti perasaan orang lain. Kan kita nggak ngomong. Kalau saya masih ngomong tadi. Tapi Masya Allah. Yang kayak gini aja kita udah nyakitin perasaan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak memuliakan dan membahagiakannya. Nah sekarang gimana caranya memuliakan dan membahagiakan bencong? Gimana caranya? Ya udah tuh sambil nyetir gemeteran. Ada lampu merah kagak ijo-ijo kan? Ya Allah, saya lagi nggak sempet, ya Allah. Negor dia. Saya juga takut ini jam 12 malam ya Allah. Tapi ya Allah, saya ingin memuliakan dan membahagiakan dia ya Allah. Tolong ya Allah, segerakan dia menemukan jalan taubat. Saya percaya dia adalah manusia terbaik ciptaan Engkau. Dia pasti masih bisa memiliki kesempatan untuk dapat surgamu. Saya yakin ya Allah, agar dia bisa berkumpul dengan Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepat dapat pintu taubatnya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah tuh. Udah selesai Al-Fatihah kok kagak ijo-ijo. Tapi aman udah. Tuh bencong aja perlu kita muliakan, bahagiakan. Dengan apa? Kalau nggak sanggup negor, doakan dalam hati. Lah kita pernah nggak ada nih rombongan haji lewat, rombongan haji lagi lewat, ngiu pakai foreder, beberapa bus, dia lagi main catur, di satpam lagi main catur, sombong amat, baru pergi haji pakai foreder, palingan uangnya korupsi. Apa ada haji yang mabrur kayak gitu? Udah lu jalan sekarang. Ini haji lewat, rombongan haji lewat, malah yang diomongin apa? Yang ngomongin malah tuh orang haji dilaknat sama dia dengan pikirannya, dengan kata-katanya. Walaupun orang itu nggak dengar. Apa yang terjadi? Jangan harap nih orang pergi haji. Jangan harap orang ini bisa pergi haji. Kenapa? Rombongan haji dilaknat sama dia. Bisa nggak kalau seandainya pas rombongan haji lewat, subhanallah, baru rombongan haji aja udah Allah muliakan seperti ini. Bagaimana lagi kalau seandainya rombongan ini adalah rombongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Saya doakan mudah-mudahan rombongan ini akan mendapatkan haji mabrur dari Allah. Udah gitu doang. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ya udah jalan lu, sekat. Maka dia sedang berdoa. Doa apa? Dia sedang berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk dapat haji. Setelah itu Masya Allah udah ya, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah untuk orang seperti ini. Lah ini ibu kita nangis gara-gara kita. Ayah kita nangis gara-gara kita. Suami kita tersinggung gara-gara kita. Istri kita nggak menikmati hidupnya dengan kita. Ada orang yang datang, Ustaz, saya mau sukses dalam hidup. Kenapa ya? Kok utang nggak lunas-lunas, piutang nggak kebayar, proyek kok nggak jalan? Saya tanya balik sama dia, istri ente bahagia nggak sama ente? Apa Ustaz? Dia nanya kayak gitu. Maksudnya Ustaz? Ditanya maksudnya, padahal pertanyaan sederhana. Istri ente bahagia nggak sama ente? Gini Ustaz, anak lagi nanya utang Ustaz. Kenapa yang utang anak kagak lunas, piutang anak kok kagak dibayar orang, proyek kok kagak selesai? Iya, anak tanya, istri ente bahagia nggak sama ente? Kayaknya kagak nyambung deh Ustaz. Ini begini nih. Dia merasa bahwa pertanyaannya nggak nyambung, padahal bagi saya itu banget. Enggak gini. Ane sebelum jawab permasalahan ente, Ane mau tanya dulu, istri ente bahagia nggak bersama dengan ente? Enggak kayaknya. Bener nih, bener. Ya udah pasti. Jangan harap utang ente lunas, piutang ente kebayar. Sementara istri ente aja nggak bahagia bersama dengan ente. Ya udah, sederhana kok nyari rezeki itu.
Kita selama ini cari proyek, cari tender, cari gaji, cari komisi, cari persenan, kemana-mana. Tapi orang-orang di sekitar kita itu ya nggak bahagia karena kita. Semua orang itu menangis karena kita, kecewa karena kita. Maka ya sudah, ibarat terumbu karang, ikan ini kan rezekinya di terumbu karang. Ya, setiap kita melukai perasaan orang lain seperti kita ngebom, Bapak Ibu. Bum, habis itu terumbu karangnya. Bum, habis terumbu karangnya. Bum, habis terumbu karangnya. Kemudian kita berharap mendapatkan terumbu karang yang baru. Padahal setiap saat yang kita lakukan adalah menghancur-hancurkan terumbu karang. Bisa? Gak bisa. Maka nggak penting proyeknya apa, nggak penting produknya apa, nggak penting rezekinya berapa, persennya berapa, untungnya berapa, ya, nilai proyeknya berapa, nggak penting. Yang penting adalah apakah setiap kehidupan kita sekarang orang lain itu bahagia karena kita. Ini baru bahagia dulu nih, bahagia. Karena saya urutannya mulia dulu sebenarnya, dimuliakan dan dibahagiakan. Cuma bicara mulia nggak gampang, bahagia dulu deh gampang, lebih gampang. Berbicara tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Maka itu yang dilakukan oleh para pebisnis-pebisnis yang diberikan rezeki oleh Allah. Walaupun rezekinya terbatas ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah kan bikin mic begini ya. Bikin mic. Bapak Ibu senang gak kalau dengar suara bagus kayak gini? Enak gak? Ya. Maka orang yang bikin mic ini memikirkan gimana caranya supaya orang kalau dengar enak. Kan ada mic-mic yang biasa tuh ya. Kalau saya bicara, ini capeknya di sini Bapak Ibu. Pas saya ngomong kayak gini kok enak banget ya. Apalagi nanti kita tutup dengan Asmaul Husna nanti di akhir ya. Oh, Asmaul Husna kalau pakai gini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Waduh, enak ya. Sayanya aja enak. Ini nggak sampai pakai ada urat-urat di sini. Lah saya bahagia karena dia, ini orang yang udah bikin begini, bahagiakan saya, bahagiakan Bapak Ibu semua. Maka dia pantas dapat rezeki Allah. Cuma rezekinya terbatas. Di dunia dapat rezeki, di akhirat belum tentu. Kecuali kalau dia masuk Islam. Dia bikin handphone, kita semua suka dengan handphone. Dia bikin WhatsApp, penemunya WhatsApp sudah bahagiakan. Berapa orang sih penemunya WhatsApp ini? 1 miliar orang. Pada pakai WhatsApp semua? Padahal nggak kenal sama yang bikin. Gak kenal sama yang bikin. Tapi dia mikir gimana caranya supaya pengguna WhatsApp menjadi jauh lebih mudah menggunakan WhatsApp. Dia bikin kreasi macam-macam. Dia bikin gimana caranya supaya lebih cepat koneksinya. Dia bikin lagi gimana cara ngirim gambar. Dia pikir gimana caranya kalau gambar itu bisa dicoret-coret gitu ya. Sekarang ini kan bisa tuh kirim gambar kemudian dicoret-coret, kasih crop, kasih macam-macam. Ini namanya kreasi bagaimana untuk membahagiakan para penggunanya. Lah kita pakainya gratis sampai sekarang. Dari mana rezekinya? Lah kita nggak ngerti itu. Ya pokoknya sekarang dia mikir gimana caranya 1 miliar manusia dibahagiakan oleh penemunya WhatsApp. Sekarang pertanyaannya, udah berapa banyak orang yang kita bahagiakan? Udah 1 miliar? Nah kalau udah 1 miliar orang kita bahagiakan, ya coba aja dikali 1 orang 1 juta, 1 miliar kali 1 juta berapa? Ya udah. Nah sekarang kita berlomba-lomba aja udah. Lomba-lombanya apa? Lomba-lombanya bagaimana membahagiakan orang lain. Udah setiap orang lihat gimana caranya supaya dia senyum. Udah gitu doang. Nggak usah mikirin diri kita. Pikirin gimana caranya pas ketemu sama tukang ojek. Bang ojek gimana kabarnya? Ya. Mau dianterin Pak? Oh, maaf yang sekarang nggak dulu tapi saya senyumin dulu ya. Yang penting senyum. Lah ini tukang ojek kagak kita tegur. Iya kan? Orang-orang di jalan ya. Waktu itu Bapak Ibu ketika saya jalan, jiwa saya nih masih jiwa yang Masya Allah nih. Sekarang jalan taubat saya lah Bapak Ibu. Gak peduli itu lagi hujan, air genang, naik mobil. Kita gak peduli orang sebelah kanan kiri, gak ngelihat. Yang penting kita mau buru-buru. Kalau mau buru-buru ya namanya juga ada air. Kalau lu gak pakai jas hujan ya wajar kalau kena cipratan mobil gue gitu. Pas lagi ngebut gitu ya, kena pun cipratan. Itu orang kalau ngomong gitu kan, waduh mentang-mentang orang kaya misalnya gitu. Itu habis sudah rezekinya.
Pas lagi jalan, saya waktu itu sama Ustadz Yusuf Mansur nih. Pas lagi jalan, itu ada orang sebelah kiri kan. Saya agak ngebut sedikit, gitu. Rem. Dia ngingetin saya, Bapak Ibu. Saya kaget juga. Ngerem kenapa Ustaz? Nggak ada apa-apa, itu ada air. Nanti kena cipratan orang. Nanti kita nggak tahu doanya dia. Masya Allah, sampai segitunya. Langsung, Masya Allah, dalam hati saya, ya Allah, saya ini pantesan aja rezeki saya habis. Saya nggak mikirin orang, yang saya pikirin diri sendiri. Gimana saya sukses, gimana saya bahagia, tapi nggak pernah mikirin gimana senyumnya orang. Gimana orang kalau seandainya kecipratan, tahu-tahu ada dia lagi pegang, ada dokumen yang dia lagi perjuangkan, tiba-tiba kena cipratan air kita habis, kemudian dia nggak bisa mengurus dokumennya. Apa yang terjadi? Lah kita sekarang ini di Facebook gampang sekali. Sekarang Facebook ini Bapak Ibu, ya, ini wall gue. Lu dateng, ya siap-siap aja kalau baca kagak enak. Ada yang kayak gitu? Ada. Mudah-mudahan di sini insya Allah setelah ini, hati-hati pakai wall Facebook. Karena yang namanya Facebook itu bisa dibuka oleh semua orang. Dulu cuma temen aja, sesama temen yang bisa ngeliat. Sekarang semua orang bisa. Ya. Sekarang semua orang siapa aja, yang penting namanya lengkap gitu, udah dicari, ada tuh mukanya. Pas mukanya kita lihat, kita tersinggung sebagai orang yang baca. Dulu kita nggak pernah ngomongin tentang kafir, ya. Itu di lingkungan kita. Kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca, katakan kepada orang yang kafir. Tapi dulu sebelum masanya Facebook, sebelum masanya medsos, kita nggak pernah ngomong kafir di luar, ngomongnya di kalangan kaum muslimin aja. Coba kalau seandainya Anda ditugaskan doa di sebuah upacara bendera 17 Agustus. Pas lagi doa gini, mohon saya akan berdoa menurut ajaran agama Islam. Yang kafir berdoa menurut agamanya masing-masing. Gitu nggak kita ngomong dulu? Enggak. Berbeda adabnya kan langsung. Kita nggak mau menyinggung orang. Akhirnya yang kita lakukan, yang berbeda kepercayaan, mohon untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Itu untuk menjaga perasaan. Sekarang di Facebook kita ngomong, ya, orang kafir di neraka. Ada teman kita yang kafir, dia tersinggung, habis sudah. Terus gimana dong? Ya sekarang beda eranya di medsos, ngomong yang baik-baik aja, bikin aja orang tersenyum di medsos, bikin orang tersenyum di WhatsApp. Sekarang WhatsApp grup, ya. Dulu WhatsApp grup nggak terlalu banyak seperti sekarang. Saya aja ada berapa puluh grup. Isinya nyinggung orang, bolak-balik, alumni di kabung. Ya udahlah, kita udah siap aja kalau di alumni. Ya, ngomongnya kan kita nggak ngerti, alumni SD, ya kita nggak tahu. Orang yang jadi kayak apa? Akhirnya yang kita lakukan, kita sekarang ngejaga perasaan orang.